Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai plagiarisme. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Aldi Ardiansyah, kemudian ada Ibu Imasri Wahyuni, Sansan Ahmad Sanusi, Sifa Ajahra, Tio Surya Fajril, dan saya sendiri Wasilah yang akan bertindak sebagai moderator. Adapun yang akan kelompok kami bahas mengenai plagiarisme ini yaitu terdiri dari 5 pembahasan. Pertama, tentang pengertian plagiarisme. Yang kedua, tentang jenis-jenis plagiarisme. Yang ketiga, yaitu tindakan yang termasuk ke dalam plagiarisme. Yang keempat, yaitu mengenai teknik penelusuran plagiarisme. Dan yang kelima, yaitu cara pencegahan plagiarisme. Untuk itu, mari kita sama-sama simak materi pertama, yaitu tentang pengertian plagiarisme yang akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Tio Surya Fajril. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Tio Surya Fajril yang telah menyampaikan materinya mengenai pengertian plagiarisme. Yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai jenis-jenis plagiarisme. Materi ini akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Aldi Ardiansyah. Kepadanya, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Tio Surya Fajril dari kelompok 3 mata kuliah bimbingan penulisan karya ilmiah. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait pengertian plagiarisme dan juga analisis pengertian plagiarisme. Yang pertama, pengertian plagiarisme. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, membedakan pengertian antara plagiat, plagiator, dan plagiarisme. Plagiat atau jiplakan adalah pengambilan karangan atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri. Misalkan, menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. Sedangkan plagiator atau penjiplak adalah orang yang mengambil karangan atau pendapat orang lain dan diasarkan sebagai karangan pendapat itu sendiri. Sementara itu, plagiarisme adalah penjiplakan atau pengakuan atas karya orang lain oleh seseorang yang menjadikan karya tersebut sebagai karya ciptaannya. Dengan perkataan lain, plagiarisme adalah pencurian atau pembajakan menurut Rashid pada tahun 2013. Menurut Aryadin tahun 2014, istilah plagiarisme berasal dari bahasa Latin plagiari yang berarti penculik dan plagium yang berarti menculik. Dalam peraturan Materi Pendidikan Nasional RI nomor 17 tahun 2010 pasal 1 menjelaskan bahwa plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Yang selanjutnya, analisis pengertian plagiarisme. Dapat dipahami bahwa plagiarisme itu adalah sebuah tindakan kejahatan intelektual yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mengklaim sebuah karya ilmiah milik orang lain atau sebuah tindakan meniru atau menjiplak karya ilmiah milik seseorang tanpa mencantumkan sumber rujukannya di dalam karyanya itu sendiri.
Terima kasih banyak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis plagiarisme. Jenis-jenis plagiarisme ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu plagiarisme verbatim. Plagiarisme paling tinggi bobot pelanggarannya adalah plagiarisme verbatim, yaitu pengambilan karya milik orang lain persis apa adanya dengan memberi kesan sebagai karya pribadi pelaku plagiarisme yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, plagiarisme kain perca. Plagiarisme kain perca dilakukan dengan mengambil karya milik orang lain dari berbagai sumber tanpa menyebutkan rujukannya. Kemudian potongan-potongan dari berbagai sumber ini lalu dijahit sehingga menjadi sebuah karya baru dan terkesan sebagai karya orisinil dari pelaku plagiarisme. Yang ketiga yaitu plagiarisme parafrasa. Plagiarisme ini dilakukan dengan cara mengubah kalimat dari penulis asli menjadi kalimat baru dari pelaku plagiarisme. Plagiarisme parafrasa juga berlaku dalam hal tulisan asli kemudian ditranslatekan atau diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain tanpa menyebutkan sumber aslinya. Kemudian yang keempat, plagiarisme kata kunci atau frasa kunci. Plagiarisme frasa yang lebih terselubung adalah plagiarisme kata kunci atau plagiarisme frasa kunci. Di sini pelaku plagiarisme hanya mengambil sejumlah kata kunci atau frasa kunci dari tulisan aslinya. Selanjutnya, ia memformulasi ulang kalimat-kalimat dalam tulisan aslinya, tapi tetap memasukkan kata kunci atau frasa kunci dari si penulis asli tanpa mau menyebutkan sumber rujukannya. Dan plagiarisme memiliki 4 jenis. Yang pertama, plagiarisme verbatim, plagiarisme kain perca, plagiarisme parafrasa, dan plagiarisme kata kunci atau frasa kunci. Keempat jenis tersebut merupakan kejahatan dalam penulisan karya ilmiah. Maka bisa dikatakan karya tulis yang dihasilkan dari plagiarisme dikategorikan cacat dalam penulisan karya ilmiah. Baik, terima kasih kepada Aldi Aryansyah yang telah menyampaikan materinya mengenai jenis-jenis plagiarisme. Selanjutnya, materi ketiga mengenai tindakan yang termasuk plagiarisme akan disampaikan oleh Ibu Ima Sri Wahyuni. Kepadanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan tentang tindakan yang termasuk plagiarisme. Tindakan yang termasuk plagiarisme adalah 1. Mengutip tanpa identitas sumber. Plagiarisme adalah mengutip ide, topik, kalimat, data, atau informasi dari sumber lain tanpa memberitahukan identitas sumbernya. Ini terjadi karena pengutipan tidak disertai dengan referensi yang menunjukkan sumber aslinya. 2. Menggunakan ide tanpa identitas sumber. Plagiarisme adalah menggunakan ide, teori, ataupun pendapat dari sumber lain tanpa memberitahukan sumbernya. Ini terjadi karena seseorang merangkai konsep atau ide orang lain sebagai bagian dari karya mereka tanpa memberikan pengakuan yang sesuai. 3. Parafrase tanpa sumber. Plagiarisme adalah melakukan parafrase atau mengubah kalimat, pendapat atau gagasan orang lain tanpa memberitahukan sumbernya. Ini adalah tindakan mengambil kandungan asli orang lain, mengubahnya sedikit, atau mengerangkai atau mengklaim sebagai karya ilmiah sendiri. 4. Mengakui karya orang lain sebagai milik sendiri. Plagiarisme adalah mengklaim karya ilmiah yang dibuat atau dipublikasikan oleh orang lain sebagai karya ilmiahnya sendiri tanpa memberitahukan sumbernya. Ini mencakup mengakui hasil karya orang lain sebagai milik sendiri. Selanjutnya adalah analisis tindakan yang termasuk plagiarisme. Dapat dipahami, ada beberapa tindakan yang bisa tergolong ke dalam plagiarisme. Di antaranya adalah apabila seseorang mengutip karya ilmiah milik orang lain tanpa mencantumkan identitas sumber, menggunakan ide atau teori milik orang lain, melakukan parafrase sebuah kalimat tanpa mencantumkan sumber aslinya, mengklaim karya seseorang itu adalah miliknya sendiri. Semua tindakan tersebut adalah tergolong tindakan kejahatan intelektual atau disebut juga plagiarisme. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ima Sri Wahyuni yang telah menyampaikan materinya mengenai tindakan yang termasuk ke dalam plagiarisme. Yang keempat yaitu materi mengenai teknik penelusuran plagiarisme. Materi ini akan disampaikan oleh
Sansan Ahmad Syamsi. Padanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, dalam teknik penelusuran plagiarisme, seiring dengan perkembangan teknologi internet, banyak platform online yang menyediakan fitur pengecekan plagiarisme. Hal ini tentunya dapat membantu dalam penelusuran tindakan plagiarisme yang dilakukan seseorang. Nah, baik ya, berikut ini ada beberapa aplikasi atau alat yang dapat mendukung anti plagiarisme. Di antaranya yaitu Turnitin, Wikofify, dan yang terakhir ada penggunaan aplikasi Jotero, EndNote, dan aplikasi jenis untuk pengelolaan setiran dan daftar pustaka. Baik ya, saya akan jelaskan yang Turnitin. Turnitin itu sebuah tool atau alat untuk mengecek plagiarisme dalam sebuah karya tulis. Cara kerjanya yaitu membandingkan teks yang diunggah dengan database yang luas yang berisi jutaan dokumen, termasuk artikel ilmiah, jurnal, dan berbagai karya tulis lainnya. Yang kedua, Wikofify. Nah, Wikofify ini program berbasis open source yang digunakan untuk memeriksa dokumen. Sistem kerja dari aplikasi ini yaitu membandingkan dokumen dengan menitik beratkan pada kesamaan kata atau frase yang digunakan dalam dokumen-dokumen tersebut. Oke, dengan penjelasan di atas ya dapat saya simpulkan atau saya analisis kembali terkait teknik penelusuran plagiarisme. Perkembangan teknologi ini sangat cepat dan dapat memudahkan seseorang dalam melakukan penelusuran tindakan plagiarisme. Dengan kecanggihan teknologi internet, saat ini banyak sekali platform atau aplikasi yang menyediakan fitur untuk menelusuri tindakan plagiarisme. Di antaranya ada aplikasi Turnitin, Wikofify, Jotero, EndNote, dan aplikasi sejenisnya. Untuk mengelola daftar pustaka, fitur tersebut dapat membantu penelusuran kemiripan sebuah dokumen atau tulisan dengan dokumen lainnya. Baik, terima kasih kepada saudara Sansan yang telah menyampaikan materinya mengenai teknik penelusuran plagiarisme. Dan untuk materi yang terakhir, yaitu materi kelima mengenai cara pencegahan plagiarisme, akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Syifa Zahra. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan mengenai cara pencegahan plagiarisme. Cara pencegahan plagiarisme. Yang pertama yaitu kenali dan pahami apa itu plagiarisme. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, plagiat adalah tindakan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan cara mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Yang kedua yaitu pahami konteks tulisan. Saat menulis tugas atau suatu karya tulis, kamu juga harus memahami konteks tulisan tersebut. Apa yang ingin kamu sampaikan? Siapa yang menjadi target pembacaanmu? Apa pesan yang ingin kamu sampaikan? Semua hal tersebut harus diperhatikan agar tulisanmu mudah dipahami dan tidak terkesan asal-asalan. Yang ketiga, yaitu mencantumkan sumber kutipan. Mahasiswa dapat mengutip ide, gagasan, ataupun teori secara langsung atau tidak langsung, dengan tetap mencantumkan sumbernya. Percantuman sumber kutipan atau citasi dapat dibuat di body of sentence atau citation dan di bibliograf. Dengan mencantumkan sumber kutipan, karya tulis tersebut telah bebas dari unsur plagiat. Yang keempat yaitu membuat daftar pustaka. Daftar pustaka ini berguna untuk menunjukkan semua sumber yang kita gunakan dalam membuat karya ilmiah. Jadi kita harus sebutkan sumber secara lengkap dan tepat. Dan yang terakhir yaitu melakukan parafrase.
Parafrase merupakan suatu teknik dalam penulisan di mana seseorang menyalin kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk gaya bahasa yang lain dengan tidak mengurangi makna sebenarnya dari teks atau karangan yang disalin tadi. Penggunaan teknik parafrase dalam penulisan karya tulis ilmiah bertujuan untuk mengurangi tingkat kesamaan suatu karya tulis dengan karya tulis lainnya. Selain itu, penerapan teknik parafrase dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menulis suatu karya tulis ilmiah. Analisis cara pencegahan plagiarisme. Sebagai seorang mahasiswa, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah tindakan plagiarisme. Di antaranya, kita harus memahami makna yang sesungguhnya dari pengertian plagiarisme. Kemudian, ketika kita membuat karya ilmiah, kita harus belajar memahami konteks tulisan, selalu mencantumkan sumber kutipan ketika kita mengutip karya orang lain, belajar memparafrase kalimat dengan tetap mencantumkan sumbernya. Selain itu, kita harus bisa menghargai karya orang lain sehingga mampu meminimalisir perbuatan plagiarisme. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Siva yang telah menyampaikan materi terakhir, yaitu cara pencegahan plagiarisme. Oke teman-teman, itulah pembahasan mengenai plagiarisme. Jadi dapat disimpulkan bahwa plagiarisme itu adalah sebuah tindakan kejahatan intelektual yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mengklaim karya ilmiah milik orang lain menjadi milik dirinya sendiri, atau bisa disebut juga tindakan mengutip karya orang lain tanpa mencantumkan sumber aslinya. Adapun mengenai jenis-jenis plagiarisme yang kami temukan yaitu terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada plagiarisme verbatim, kemudian yang kedua yaitu plagiarisme kain perca, yang ketiga plagiarisme parafrasa, dan yang keempat yaitu plagiarisme kata kunci atau frasa kunci. Nah, keempat jenis tersebut merupakan kejahatan dalam penulisan karya ilmiah. Maka bisa dikatakan apabila karya tulis ilmiah yang dihasilkan dari tindakan plagiarisme itu bisa dikategorikan cacat dalam penulisan karya ilmiah. Nah, ada beberapa cara untuk mencegah tindakan tersebut. Yang pertama, kita harus memahami betul-betul mengenai makna dari plagiarisme itu sendiri seperti apa. Yang kedua, kita harus berusaha memahami konteks tulisan. Nah, yang ketiga yaitu kita harus mencantumkan setiap sumber yang kita kutip dari sumber orang lain. Yang keempat, kita harus membiasakan membuat daftar pustaka di dalam sebuah karya ilmiah kita sebagai bukti bahwa kita mengambil rujukan itu. Nah, kemudian kita sebagai mahasiswa juga harus bisa menghargai karya orang lain. Dengan begitu, nantinya kita dapat meminimalisir tindakan plagiarisme. Baik teman-teman, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.